Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ahibati fillah, ikhwan sekalian yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini dengan taufiknya kita kembali melanjutkan pembacaan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan malam hari ini kita akan belajar di hadis yang ke-18. Ini kita akan mengkaji lumayan panjang hadisnya. Hadis ini Masya Allah banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Qala mu'allif rahimahullah, dari sahabat Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimatin. Dari sahabat Ibnu Abbas, ini sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Abbas itu adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau, di mana kata beliau, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat lain sahabat Ibnu Abbas, kuntu khalfa atau ala radif, ya, di belakangnya himar, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW di kendaraan himar yang sangat murah. Ya, ini adalah metode Nabi SAW dalam satu ketika mengajar para sahabatnya. Dan sahabat Nabi SAW, kalau dalam riwayat itu ada 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW dalam menyampaikan syariat Allah. Ada 30 sahabat. Iya. Dan sahabat Ibnu Abbas menceritakan, kata beliau, faqala li, Nabi SAW mengatakan kepada saya, ya gulam, wahai anak kecil. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, yang namanya gulam itu kurang dari 9 tahun. Kurang dari 9 tahun. Dan ini juga menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar itu sangat lembut sekali. Ini metode Nabi SAW dalam mengajar. Anak kecil dipanggil dengan ya gulam, artinya wahai anakku sayang. Iya. Kemudian inni uallimuka kalimatin. Sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dan para ulama mengatakan kalimat seperti ini adalah muqaddimah. Muqaddimah sebelum mengajar. Tujuannya apa? Untuk memberikan perhatian kepada santri, kepada siswa, agar apa yang akan diajarkan lebih menarik, lebih tertarik, dan lebih perhatian. Dan inilah Nabi SAW dalam mengajar itu banyak metode yang beliau gunakan. Dan beberapa keadaan, dalam beberapa kondisi, ya sesuai dengan hajat dan kebutuhan
yang dilihat oleh Nabi SAW terhadap sahabat tersebut. Kadang beda-beda, ya, kadang berbeda-beda nasihat Nabi, ujangan Nabi kepada sahabatnya, melihat situasi dan kondisi atau kebutuhan dari sang penanya. Nah, Nabi SAW melihat dari diri sahabat Ibnu Abbas ini begitu gigih dalam menuntut ilmu, meskipun sangat mulia, sangat belia, sangat kecil sekali. Maka yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah tauhidullah. Lihat kalimat berikutnya, kata Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini tauhidullah. Kemudian kata Nabi SAW, ahfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, ketika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, ketika engkau minta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah. Kalimat awal sampai akhir ini itu kandungannya adalah kandungan tauhid. Perhatikan pendidikan Nabi SAW sejak belia, sejak dini itu sudah dididik oleh Nabi SAW anak itu tentang tauhid. Iya. Ini pelajaran ini formal atau non formal? Non formal. Di bawah bimbingan orang yang mulia. Iya. Dan Nabi dan Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi SAW, maka ini menunjukkan belajar itu dimulai dari yang paling terdekat, karibnya, ya, hubungannya dimulai dari orang-orang yang terdekat Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashirataka al-aqrab. Kan begitu adalah sebuah ayat dikatakan. Ya, berikanlah peringatan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang paling terdekat dari dirimu. Baik. Kemudian dilanjut kata Nabi SAW, wa'lam anal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, kalimat ketahui lagi, ilmuilah, perintah menunjukkan wajib. Ketahuilah bahwasanya umat ini, jadi semua makhluk, ya, umat ini adalah umatul ijabah wa umatul dakwah. Umat ijabah yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatul ijabah. Ya, adapun umatul dakwah adalah umat yang kena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seluruh law ijtama'at, maka di sini disebutkan semua makhluk. Seandainya seluruh makhluk dari umatku ini mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak ada yang mampu memberikan manfaat kecuali sesuatu tersebut sudah Allah takdirkan untuk dirimu. Setelah Allah tuliskan untuk dirimu. Demikian pula wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Demikian pula kebalikannya. Seandainya mereka ini makhluk Allah ini mereka bersatu padu dari bangsa jin dan manusia atau syaitan atau iblis, mereka bersatu untuk menyesatkan kita, menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memudaratkan kita, membahayakan kita, maka tidak ada satupun yang mampu memudaratkannya kecuali sesuatu tersebut sudah ditakdirkan bahaya tersebut untuk kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Nah, dua ini menunjukkan takdir seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfudnya. Segala yang sesuatu yang akan terjadi dalam per individu kita, mulai ditiupkannya ruh
sampai kita meninggal atau sampai kita penghuni neraka atau penghuni surga, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum 50.000 tahun langit dan bumi diciptakan. Warahu Tirmizi, dan ini riwayat Tirmizi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayah ghairi Tirmizi, dalam riwayat lain dari selain dari Imam Tirmizi, bunyi hadisnya adalah ahfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di depanmu. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah tatkala kondisimu sangat lapang, maka Allah akan mengenalimu di saat kamu sempit, sangat sulit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwasanya apa saja yang meleset darimu maka tidak akan pernah menimpa dirimu. Demikian pula wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa saja yang akan ditimpakan kepada dirimu maka tidak akan pernah meleset darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'a sabri. Ketahuilah bahwasanya bersama pertolongan, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu dibarengi dengan kesabaran. Demikian pula wa anal faraja ma'al karb. Solusi, bahwasanya solusi itu dibarengi dengan penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra. Demikian pula bersama kesulitan dibarengi dengan kemudahan. Ini matan hadis. Ikhwan sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin di sini. Apa maksudnya perkataan Nabi SAW, ahfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah? Apakah Allah butuh kita jaga? Tidak. Allah enggak butuh kita jaga. Tapi para ulama menjelaskan apa maksud jagalah Allah. Disebutkan jagalah Allah itu adalah kita menjaga ifan hududallahi mimtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Jadi orang itu dikatakan menjaga Allah, ini menjaga batasan-batasan Allah. Batasan Allah itu ada dua di sini sebutkan oleh Syekh. Batasan Allah itu melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Termasuk perintah di situ adalah wa tasdiqil akhbar. Ini membenarkan berita-berita atau perkara-perkara gaib yang diberitahu oleh Allah tentang surga dan neraka, hari pembalasan, kemudian ya, alam barzakh, itu perkara gaib. Kita harus membenarkan itu. Ya. Dan juga termasuk dari perintah Allah adalah wa ibadatihi wifqan lima syara'. Ketika kita beribadah itu ikhwan harus perhatikan sudah sesuaikah dengan syariat. La bil ahwa'i wal bid'ah. Tidak dengan hawa nafsu maupun dalam bid'ah. Ya. Jadi kita menjaga batasan-batasan Allah, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan beritanya. Termasuk juga perintah Allah di situ adalah mentauhidkannya. Kita sholat sesuai dengan waktunya atau tepat pada waktunya. Ya, kemudian kita bertaharah, bersuci, kemudian kita jaga pandangan kita, badan kita, mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, ketahuilah iblis dia belum bisa menyerang ahli tauhid.
Dia nggak bisa membuat kita ini kembali lagi menyembah berhala, tuh nggak bisa lagi dia. Belum bisa dia. Ketika bangun rumah, dibuat sesajian-sajian di atas rumah itu untuk tolak balak begitu. Mereka belum mampu menyesatkan, menyerang ahli tauhid seperti ini. Tapi dari sisi lain, iblis dan bala tentaranya, mereka bermain cantik. Sehingga sadar dan tidak sadar kita pernah melewatinya. Iya. Dalam sebuah ayat, para ulama menjelaskan, seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, mereka menukilkan tafsir dari sahabat Ibnu Abbas, Ikrimah dan Mujahid. Iblis dan bala tentaranya itu, mereka menyerang anak cucu Bani Adam ini dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan, dari arah samping kiri. Ya. Kalau dari arah depan atau arah belakang, mereka menyerang kita dari min kibalil dunyahum wa min kibali al-akhirati. Mereka menyerang kita dari sisi dunia kita. Mereka menyerang dari sisi akhirat kita. Ahli tauhid akan diserang oleh syaitan dari sisi dunianya. Dihiasilah dunia ini begitu hijau, begitu enak, sehingga beranggapan hidup di dunia ini hanya untuk jabatan, untuk memperkaya diri, untuk ketenaran, dan untuk hal-hal senang-senang lainnya. Jadi ambisinya hanya untuk dunia. Kemudian diserangnya iblis, kita diserang oleh iblis atau belasan tentaranya dari sisi akhiratnya. Seperti sholat kita. Anda melihat ikhwan ya. Iblis ini cantik sekali mainnya. Dia menyerang ahli tauhid dari sisi sholat ini, banyak melalaikan sholat, banyak melalaikan waktu sholat. Iya. Dari sisi lain, mereka kawan-kawan kita yang di sana diserang juga dari sisi sholatnya, ingin segera sholat, padahal belum masuk waktu sholat. Kalau kita sudah masuk tapi berleha-leha, bersantai-santai, iblis pandai main di situ. Belum azan sudah azan duluan, belum masuk waktunya azan sudah azan duluan. Nah kita sudah azan, setan pandai main di situ. Misalnya arasat nih, berapa sih akomatnya? Ada 15 menit. Tunda terus. Kapan datangnya? Nanti pas iqamah. Ya nanti aja kan masih lama. Iya. Tunggulah kalau ada komat baru ke masjid. Sadar atau tidak sadar, kita terjebak di sini. Dan itu janjinya syaitan, janjinya iblis kepada Allah. Dia nggak suka ahli tauhid itu lancar ibadahnya. Kita disesatkan seperti itu. Apa kata iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzirin. Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kiamat. Iya. Kemudian Allah berikan izin sampai hari kiamat. Mereka enggak ridho melihat kita dijaga oleh Allah, sehingga dia berupaya sekuat tenaga, enggak bisa menyerang dari sisi tauhid, mereka menyerang di sisi lain. Seorang penuntut ilmu tidak menghargai ilmu lagi. Seorang guru atau dai atau ustaz diserangnya dari sisi mana? Sombong. Iya. Suka popularitas, ingin tampil terus.
Saya ini gelarnya sudah profesor, saya ini gelarnya sudah doktor. Itu kan anak baru kemarin sore. Kenapa kok antum kasih dia jadwal ngajar, jadwal kajian? Saya yang lebih layak. Subhanallah. Sadar atau tidak sadar, para dai sering terjerumus dalam seperti ini. Iya. Seorang murid juga demikian, seorang penuntut ilmu juga demikian, tidak menghargai ilmu lagi, tidak menghargai majelis ilmu lagi. Majelis ilmu ngobrol. Kalau penuntut ilmu, ya setelah dia bisa belajar, sedikit bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, mulai dia mentahzir, mulailah dia menjas orang, mulailah dia menyerahkan orang, oh ini salah, ini enggak benar, yang benar seperti ini. Ya, jadilah pendekar turun gunung, sangat tajam pisaunya, pedangnya, bahkan tidak tanggung-tanggung, bahkan gurunya dikencinginya. Ini bentuk syaitan pandai di situ. Ya. Seorang pecinta ilmu pun juga demikian, diserang. Dia akan milih-milih tuh. Ustadz ini kajian hari ini, Ustadz ini. Wah, Ustadz ini kayaknya nggak bagus penyampaiannya. Ustadz ini gelarnya nggak doktor. Ustadz ini nggak tenar. Ustadz ini kalau ngaji di taklimnya nggak rame. Saya milih yang lain saja, yang rame, gelarnya mentereng. Kalau itu saya kajian. Tapi kalau tidak itu, saya nggak mau ngaji. Cukup saja dengan video di YouTube, kan sama saja. Pandai lagi, setan masuk di situ. Dari sisi akhlak, dari sisi muru'ah tidak dijaga lagi. Dan setan pandai bermain di sini. Oleh karena itu, kita harus lawan. Iya. Ketika ada bisikan-bisikan dari seperti itu dalam diri kita, wah ini nggak benar nih, ini syaitan ini. Udah azan atau sudah tahu waktunya azan, sebelum orang azan kita sudah siap-siap. Kita sudah bergegas mau mandi apa, kita kesiapan. Iya. Demikian pula kita belajar di santri di pondok-pondok atau di kajian-kajian. Usahakan kita yang datang dulu daripada pengajarnya, para ustadznya. Jangan kita lihat, ustadznya belum datang, nantilah. Atau kita memilih di tempat yang paling belakang dan seterusnya. Setan pandai bermain di sini, sangat cantik sekali. Karena mereka tidak ridho, saya tidak ingin di neraka diazab sendirian oleh Allah. Saya ingin dari anak cucu Bani Adam merasakan bagaimana siksanya api neraka. Itu janji mereka. Demikian pula dari sisi kanan dan sisi kiri. Orang yang diserang dari sisi kiri, dari kalangan ahli tauhid, ini dari sisi amal kebaikannya. Saya kan kurban sudah banyak, saya kan udah bangun masjid banyak, saya sudah bangun pondok pesantren sudah banyak. Merasa cukup dengan amal soleh yang dilakukan, sehingga saya nggak butuh lagi untuk beramal. Saya nggak butuh lagi ngaji. Saya perintis yang bisa membuat kamu mudah untuk ngajar di sini, berdakwah di sini, itu karena aneh. Kalau bukan karena saya, nggak akan sulit engkau mengaji, sulit engkau akan belajar. Anak kan udah bangun tuh masjid, udah bangun pondok pesantren. Sekarang untuk itu saya bangun untuk kalian. Saya jadi pemain belakang aja. Lihat dari belakang saja. Setan pandai di situ. Sadar atau tidak sadar, seorang ahli tauhid terjebak di sini. Dan itu saya dapati dalam kehidupan kita. Bukan satu orang dan dua orang. Sangat banyak dari perintis-perintis dakwah ini. Akhirnya apa? Dakwah yang dibangun seperti ini hancur. Iya. Cepat atau lambat orang-orang yang membangun dakwahnya bukan untuk karena Allah hancur.
Kan sudah sebutkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Malik, maka lillah fahuwa yabqa. Apa saja yang dibangun di atas pijakan yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan langgeng terus, yang akan senantiasa berlanjut dakwahnya. Tapi kalau bukan karena itu, cepat atau lambat Allah nggak akan berkahi dakwahnya. Allah akan binasakan, Allah akan tenggelamkan. Jadi ahli tauhid diserang dari sisi kanannya, dari amal solehnya, merasa dirinya ini sudah cukup. Saya nggak butuh lagi untuk banyak beramal soleh, saya nggak butuh lagi ngaji, saya nggak butuh lagi untuk banyak bersedekah, bangun ini, bangun itu, pondasi ini. Dah, saya sudah cukup. Ya. Kemudian dari sisi sebelah kiri kita, ya, setan akan menyerang ahli tauhid. Ya, merasa ada dua orang yang diserang dari sisi kiri. Ada orang yang diserang dari melakukan kemaksiatan, dia sadar dan segera bertaubat. Ya. Dan ada yang tidak sadar sama sekali, merasa apa yang dilakukannya itu sebuah kebenaran, padahal menyelisih syariat. Nama lainnya adalah bid'ah. Ahli tauhid diserang dari sisi itu. Iya. Ada orang acara apa? Lirik dulu kiri kanan, ada nggak ikhwan? Nanti kalau ada, nanti Anda kena tahzir. Kalau tidak ada, saya langsung masuk di acara itu. Udah. Dia lupa dengan Allah yang melihatnya. Atau bermudah-mudahan dia dengan perkara syubhat. Dengar ustaz siapa misalnya yang terkenal dengan syubhat yang dibawanya, wah dengarkanlah ustaz ini kayak gimana pula bawaannya, didengar tanpa ia sadari syubhat itu masuk dalam hati. Sebutkan oleh para ulama, ya, syubhat itu inna qalba dha'ifun, itu kan. Sesungguhnya hati kita ini sangat lemah. Sementara perkara syubhat yang samar-samar itu rancu, menyambar-nyambar. Nah, seorang ilmu itu, seorang ahli ilmu atau seorang penuntut ilmu, jangan pernah nyicip yang namanya mendengarkan hal yang semacam ini. Jadi ada dua diserang oleh syaitan itu. Orang ahli tauhid diserang dari sisi ketika melakukan kemaksiatan, dia sadar. Ada orang yang diserang tapi dia nggak sadar, seolah-olah yang dilakukannya itu benar. Makanya dalam sebuah perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, kata beliau, ya, al-bid'atu ahabbu ila iblis, ya, minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis atau disukai oleh syaitan daripada maksiat. Li'anna al-ma'siyata yutabu min, wa amal bid'ah la yutabu min. Kalau orang berbuat maksiat, dia sadar dia berbuat maksiat, salah apa yang dilakukannya, zina haram, berbuat riba haram, mencuri haram, ya, melanggar janji haram, sadar dia itu perbuatan maksiat, perbuatan keharaman, maka dia bertaubat. Adapun perbuatan bid'ah sulit untuk bertaubat. Bertaubat dari apa? Orang berbuat amal soleh kok katanya. Orang ngaji Yasin kok. Orang ngaji Al-Kahfi kok. Orang ngaji Al-Quran kok. Orang tahlilan kok. Orang tahmid, takbir, tasbih, kok salah? Kok dilarang?
Kok haram? Ini baca Al-Quran. Ya kan? Ini baca adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid katanya. Ya, afdalu zikri la ilaha illallah. Paling utamanya berzikir adalah kalimat Allah. Kok kita dilarang untuk mengucapkan ini? Ya kan? Nah, syaitan pandai di situ. Nah, oleh karenanya itu, siapakah orang-orang yang selamat dari sini? Orang-orang yang selamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 42. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Jadi syaitan itu akan menghiasi bumi ini untuk anak cucu Bani Adam. Saya akan sesatkan semua mereka. Semua kita akan disesatkan. Semua kita akan diserang oleh Allah, oleh syaitan dari sisi depan, kanan dan kiri. Iya, kecuali illa ibadaka minhum mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas dalam ibadah. Orang-orang yang bertauhid yang akan selamat. Iya. Kalau orang sholatnya terlambat-terlambat, sering mesbuk-mesbuk tersebut, ada tauhid yang kurang di situ. Kalau nggak mau dikatakan tauhidnya nggak juga. Ada tauhidnya yang kurang di situ. Sehingga celah iblis, setan mudah masuk di situ. Yang benar-benar dikatakan mukhlasin adalah benar-benar tidak ada sekutu, tidak ada menduakan Allah sama sekali di situ. Tidak ada kecintaan sedikit pun terhadap dunia di situ. Selagi masih ada hubbud dunya dalam diri kita, kecil maupun banyak, itu pulang setan besar di situ. Iya. Lagi kerja azan, waduh, lagi nyembelih, aduh azan gimana nih? Ya azan dulu, sholat dulu punya. Selagi masih ada terpaut hati kita cinta kepada dunia, setan berpeluang besar untuk menyerang kita. Iya, dan ini perkara yang sangat berat. Makanya dalam sebuah hadis itu disebutkan apa? Hujbatil jannah bil makarih. Surga itu ada hijabnya. Mau masuk surga harus buka hijab dulu. Apa hijabnya? Perkara-perkara yang sulit untuk kita lakukan, perkara-perkara yang nggak suka kita melakukannya. Iya, sholat tuh harus setiap 5 waktu, capek, belum hujan, belum panas, belum dingin. Mau sedekah, keluar lagi duit aneh. Ntar lagi mau kurban, misalnya mau mengeluarkan duit lagi, bayar kurban lagi. Mau haji, bayar haji, sekian puluhan juta juga. Tapi kalau masalah dunia, beli mobil, beli motor, beli HP yang mewah-mewah, tidak ada pertimbangan itu. Ketika itu masih ada dan terpaut dalam hati kita, maka syaitan sangat berpeluang besar untuk menyesatkan kita, menyerang kita. Oleh karena itu, jagalah Allah. Caranya bagaimana menjaga Allah? Jaga batasannya Allah. Jangan pernah langgar. Ketika Allah larang jangan ikuti maksiat, disko, apalagi minum-minum khamar, jangan ada kita terlihat di situ. Ketika orang sudah kerumpun-kerumunan, ada orang yang hiruk pikuk dengan kehidupan dunianya, omongan dunia terus, ya kita masih bercampur baur dalam situ, tinggalkan. Itu cara menjaga batasan-batasan Allah. Nah, jalankan perintah Allah, jauhi apa yang dilarangnya. Jauhi hawa nafsu dan bid'ah. Pastikan ibadah kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yahfazkallahu fi umuri dinika wa dunyaka jazaan wa wifaqan.
maka Allah akan menjaga kita dari urusan dunia kita, agama kita sebagai bentuk balasan dari Allah. Ini balasan Allah. Ketika kita menjaga Allah, maka ada balasan dari Allah. Maka disebut oleh para ulama al-jaza min jinsil amal. Ini disebut dengan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Banyak ayat yang membicarakan seperti itu. In tansurullah yansurkum. Ya, apabila kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Itu dalam ayat lain, wazkuruni azkurkum. Ingatlah saya, maka saya akan ingat kalian pula. Nah, fal amalu hifzun. Maka amalannya akan adalah penjagaannya, dan balasannya pun adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif rahimahullah, qauluhu ahfazillah tajidhu tujahaka ay bimana amamaka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada di hadapan kita. Jadi seorang kita menjaga batasan Allah, melaksanakan perintah dan larangannya, seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita. Seolah-olah Allah itu akan ada di hadapan kita. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang lain, ya, afzillah tajiduhu amamaka, awal makna tajiduhu yahutuka wa yar'aka fi umuri dinika wa dunyaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, akan menjaga kita dari urusan dunia kita dan urusan agama kita. Nah, kalau urusan dunia, jadi para ulama menjelaskan bentuk penjagaan Allah kepada kita ini ada dua. Allah akan menjaga kita dari sisi dunia, dan Allah akan menjaga kita dari sisi akhirat kita, agama kita. Kalau dunia kita, Allah akan jaga kita sehat. Kemudian anak kita dijaga oleh Allah. Istri kita juga dijaga oleh Allah. Ya. Kemudian usaha kita juga dijaga oleh Allah. Bahkan 7 keturunan ketika kita menjaga Allah, Allah akan jaga. Dalam surah Al-Kahfi sering kita baca seperti itu. Ingat lagi bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam tidak bisa bersabar dengan Nabi Khidir, kan Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir melihat sebuah gubuk rumah anak kecil yang ada di situ. Di dalam rumah itu ada harta karun, bahasa kitanya begitu, ya. Harta simpanan yang nantinya bisa bermanfaat untuk dirinya. Sehingga Nabi Khidir membantu rumah itu jangan roboh. Kalau roboh, maka harta tersebut akan diambil oleh orang lain, orang yatim. Iya. Sehingga Nabi Musa bertanya, kenapa engkau bantu dia? Ini saya dilupakan dalam ayat berapa itu, ya. Nanti baca juga dalam surah Al-Kahfi tentang peristiwa kejadian tersebut. Maka benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga. Ternyata para ulama menafsirkan ayat tersebut, anak yatim tersebut itu adalah generasi ke-7 dari keturunannya. Dengan cara melalui Nabi Khidir, Allah jaga harta mereka sehingga bermanfaat untuk dirinya. Nah, jadi kawan sekalian, iya, kalau kita benar menjaga Allah, maka Allah akan jaga kita dari sisi dunia, bahkan anak kita ya akan dijaga oleh Allah sampai 7 keturunan. Nah, dan di sisi akhirat kita, Allah akan jaga kita dari sisi akhirat. Allah akan bantu memudahkan kita untuk melakukan amal soleh dan seterusnya. Baik, kemudian sebenarnya masih panjang ya penjelasan seperti itu, kita singkat saja. Qauluhu iza sa'alta fas'alillah, ketika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ketika minta perlindungan, atau minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah saja. Hadza mutabiqan liqoulih ta'ala, dan ini selaras sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah
kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ikhwan sekalian, meminta sesuatu, minta tolong sesuatu hanya kepada Allah itu hanya sejak dini sudah kita terapkan kepada buah hati kita. Sering kita melihat saudara-saudara kita ketika anaknya meminta sesuatu, ya Abi, pengen itu ya, apa yang disampaikan oleh bapaknya? Tunggu ya, Bapak. Tunggu ya Bapak gajian. Tunggu makmu gajian, kalau maknya kerja juga. Itu yang dikatakan sama anak-anak. Manakala itu terus yang diucapkan sama anak ketika dia dewasa, ketika dia meminta sesuatu kepada orang tuanya, nggak diberi, nggak dapat, apa yang ditemui? Nggak tauhid yang diajarkan, pembunuhan, orang tua yang dimutilasi. Kita lihat berita-berita yang tersebar. Ketika anak meminta sesuatu kepada bapaknya, pada ayahnya, pada ibunya, tidak dijumpai, tidak dapati dari orang tuanya, orang tuanya dibunuh, orang tuanya dipukul, orang tuanya disiksa. Beda kalau anak itu sudah ditanamkan sejak dini kecil, sekecil apapun urusannya, mintalah kepada Allah. Ya, belikan itu ya, minta kepada Allah. Jadi dia sejak dini kalau sesuatu yang sudah dimintanya nggak dapatkan, ya, dia sudah paham yang memberikan itu bukan orang tua saya. Yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya di sini menegaskan, fa inna su'alallahi doa, karena meminta kepada Allah itu adalah doa. Wa du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Wal makna annal muslima ya'budullah wahdah. Maknanya adalah seorang muslim mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Wa yas'aluhu qada'a hajatih, dan dia meminta kepada Allah semua kebutuhan hajatnya, kebutuhan hidupnya. Wa yasta'inu bihi fi jami'i umurihi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Dia minta tolonglah dari semua urusan dunia maupun urusan akhirat, semuanya. Wa ya'khudhu bil asbab masyru'ah. Kemudian setelah itu dia mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Ini juga disebut dengan tawakal, ya. Wa yas'alullah yanfa'a bi asbab. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyanfa'a bil asbab. Dia mengambil atau menjadikan sebab-sebab yang bermanfaat untuk dirinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Bersungguh-sungguhlah mencari apa yang bermanfaat untuk dirimu dan minta tolonglah hanya kepada Allah, wa la ta'jas, jangan lemah, jangan malas. Rawahu Muslim. Qauluhu wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'u illa qawlihi. Seandainya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu sampai kalimat rufi'al aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Ini pada anna zakara anna su'alillahi subhanahu wa ta'ala wahda, setelah penyebutan minta tolong hanya kepada Allah, musti'anata billahi wahda, minta tolong hanya kepada Allah semata. Akhbara anna kulla syai'in biyadihi, kemudian dikhabarkan oleh Nabi sallallahu bahwasanya segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Wa annahu la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a wa anna kulla syai'in la yakhruju an iradatihi wa masyiatihi. Segala sesuatu itu, ikhwan, apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita pasti akan berlaku, ya. Dan segala sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah kepada kita, maka tidak ada satupun orang yang bisa untuk menetapkannya untuk diri kita. Bisa dipahami tidak? Iya. Masalah buruk, ini masalah buruk, masalah baik. Kalau kebaikan ini untuk kita, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz kebaikan untuk kita,
oleh Allah, itu pasti kebaikan itu akan ada sama kita. Meskipun manusia semuanya bersatu menghalang-halangi kebaikan itu jangan sampai ke kita. Bisa dipahami? Demikian pula keburukan. Keburukan itu sakit, jari kita kepotong, seterusnya, musibah macam-macamnya. Kalau sudah Allah takdirkan di lauh mahfudnya, takdir buruk itu menimpa diri kita. Bagaimanapun cara orang untuk menghalangi kita, makhluk untuk menghalangi kita, agar jangan sampai buruk itu sama kita, nggak akan bisa, tetap akan bisa. Tapi jangan pernah salah pahami, coba-coba. Ya, kalau memang begitu, saya terjun dari gedung saja. Kalau bukan mati, saya di situ nggak akan mati. Kalau bukan Allah tetapkan mati saya dari gedung, nggak akan mati. Nggak gitu pahamnya. Ya, tidak begitu. Tidak begitu. Nah, seandainya umat ini mereka bersatu, dari makhluk Allah semua ini bersatu, jin, syaitan, seluruh makhluk Allah ini, mereka bersatu memberikan sesuatu manfaat untuk kita, memberikan mudarat untuk kita, satu pun di antara mereka tidak akan mampu. Perkara yang baik sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit diciptakan oleh Allah. Iya, maka perkara baik tersebut pasti akan berlaku kepada kita. Meskipun seluruh makhluk berupaya untuk menghalangi, oh jangan kasih dia harta, jangan kasih dia anak. Kalau Allah sudah tetapkan, tetap Allah akan beri. Demikian pula perkara buruk, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, bagaimanapun mereka bersatu untuk menghalangi perkara buruk dari kita, maka mereka tidak akan bisa untuk menghindarkannya dari kita. Karena para rufi al-aqlam, pena itu dia sudah diangkat. Maksudnya tidak ada pencatatan, penulisan takdir itu tidak ada lagi. Wa jafatis suhu, dan lembaran-lembaran untuk pencatatan takdir kita itu sudah tidak ada lagi. Iya. Anna kulla kain qad furiga minhu wa kutiba. Karena segala sesuatu yang telah terjadi telah usai dan sudah ditulis. Wala budda min wuqu'i, harus terjadi, harus berlaku. Wal muradu bi raf'il aqlam wa jafatis suhuf, yang dimasukkan pena diangkat, lembaran-lembaran telah kurung, telah kering, adalah intihau min kulli syai'in muqaddarin bi kitabatihi fil lauhil mahfuz. Jadi setelah selesai semua pencatatan takdir itu telah dituliskan oleh Allah dalam lauhul mahfuznya. Fala budda ayyaqa wafqan lima qaddir. Mengharuskan, harus terjadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa hadhihi jumal, dan jumlah yang seperti ini, bilangan seperti ini, fiha isbatun il-imani bi qadar. Ini adalah wajibnya kita menetapkan iman kepada takdir. Wa huwa ahadu usulil iman, dia salah satu dari usul iman yang 6 yang mubayyanah dalam hadis Jibril yang masyhur. Kemudian Allah Subhanahu wa Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ini kan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita dalam keadaan sempit. Maknanya adalah anna man akhlasahu amalahu lillahi fi hali rakhaihi wa sa'atihi yajidul khair min Allah. Orang-orang yang mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah dalam kondisi dia lapang, dalam kondisi dia luas, maka akan dijumpai padanya kebaikan dari Allah. Artinya dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Wa daf'ad durri anhu fi hal syiddatihi wa karbihi. Dan Allah akan angkat dari dirinya hal-hal yang membahayakan dia, hal-hal yang membuat dia merasa kepayahan atau menderita. Ini dua ya. Orang yang ikhlas amalannya untuk Allah dalam keadaan lapang dan luas, Allah berikan dia kebaikan. Kemudian kalau ada hal-hal yang membahayakannya, hal-hal yang membuat dia kesulitan, hal-hal yang membuat dia menderita, Allah singkirkan sejauh-jauh dari dia. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa,
kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya jalan keluarnya, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga-duga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Ini juga bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Yunus alaihi salatu wassalam menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan Allah. Ya, kalau bukan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, mereka selalu bertasbih. Beliau ini bertasbih di 3 kegelapan, ya, gelapnya dalam perut, gelapnya malam, ya. Kalau bukan karena dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, labisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam akan senantiasa berada di mana? Dalam perut ikan. Ya, sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan oleh Allah, sampai sangkakala ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama fi qissati salasati alladhi awahum al-matar ila ghar fanharat sakhra. Masih ingat enggak kisah tentang Bani Israel yang mereka terjebak dalam gua? Ya, mereka semuanya orang-orang yang menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Terpaksa mereka harus nginap di gua tersebut. Pintu gua tersebut ditutup dengan batu yang besar. Iya. Musaddad bab saghar. Akhirnya pintu tersebut tertutup, enggak bisa keluar. Akhirnya mereka apa? Wa tawassalu ila Allah bi'amali lahum salihan. Amiluha fil hali rakhaihim wa tawassala ahaduhum bi birri wa walidihi wa tawassala lisani bi hifzihi lil amanati wa tamiyatiha wa raddiha li sahibiha wa tawassala lisalisu bi barakatil fahisha min al ajli llahi ba'da qudratihi 'alaiha fa kashafa Allahu ma bihim min qarb wa azala ma halla bihim min ad-darar fadahzahat sukhra hatta tamakku min al-khuruj min zalikal ghar. Rawahu Bukhari Muslim. Intinya 3 orang yang saleh yang mereka menjaga batasan Allah. Salah satu di antara mereka ada yang seorang saudagar yang memperkerjakan orang, kemudian gajinya orang tersebut dikelolanya sehingga menjadi berkembang, dan gajinya nggak diambil. Ketika kembali kepada tuannya, dia minta gajinya. Kemudian orang tersebut memberikan gajinya, itu gajimu yang sudah saya kelola dengan baik, ambillah, bawalah. Kemudian gaji tersebut dibawa. Kemudian orang sebagai saudagar tadi yang terjebak dalam gua, mereka semuanya bertawassul kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, seandainya memang amalan saya yang saya lakukan itu kepada budak saya atau kepada pembantu saya ini, pekerja saya ini, adalah benar-benar menjaga batasan-Mu, mengharapkan ridho-Mu, maka bukakanlah pintu ini. Demikian pula orang yang kedua, orang Masya Allah yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Biasa para pengembala membawa bingkisan dari luar sebelum keluarga dan anaknya yang mencicipi bingkisan tersebut, ini susu atau itu, maka kebiasaan beliau adalah memberikannya kepada ibunya. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala menidurkan ibunya. Kemudian sang anak tadi tidak memberikan kepada ibunya, tidak memberikan kepada anak dan istrinya sampai benar-benar menunggu ibunya terbangun dari tidurnya. Padahal gelas yang ada di genggam tangannya masih dipegangnya sampai pagi hari. Padahal anaknya sudah kelaparan. Ya Allah, seandainya ini benar-benar bentuk penjagaan batasan-batasan-Mu ya Allah, mengharapkan rahmat dan kasih sayang ridha-Mu ya Allah, maka bukakan pintu goa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala geserkan pintu tersebut, namun mereka belum bisa keluar dari goa tersebut. Kemudian datang lagi orang yang ketiga yang sangat mencintai sepupunya yang sangat cantik jelita. Kemudian sepupunya ini yang perempuan ada hajat, kebutuhan, masalah uang, kemudian diberikan pinjaman, tapi dengan catatan engkau harus jual, engkau harus serahkan kehormatan yang sangat berharga dalam dirimu untuk saya. Maka sang perempuan itu, sepupunya, mengatakan tadi, nah silakan,
Ya. Kemudian ketika timba mau memasuki timur, maka sang perempuan tadi mengatakan kepada sepupunya, bertakwalah kepada Allah. Kemudian dia meninggalkan perbuatan kejelekan tersebut, perbuatan tindakan jahat itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, bertawasul kepada Allah, ya Allah, sekiranya saya meninggalkan perbuatan yang haram itu, benar-benar murni untuk menjaga batasan-Mu, menjaga syariat yang halal, menjaga syariat yang menjaga batasan-Mu, ini tidak melakukan hal yang haram, maka bukakan pintu gua ini. Maka Allah Subhanahu wa taala bukakan, sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, inilah bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang menjaga batasan-batasannya. Qauluhu wa lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kemudian ditegaskan lagi, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bentuk penegasan dari yang sebelumnya. Apa saja yang meleset darimu, ya, lam yakun liyusibak, maka tidak akan pernah menimbamu. Demikian pula wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Iya. Apa saja yang akan menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, tidak akan pernah meleset dari dirimu. Maknanya adalah anna ma qaddarallahu salamataka minhu fa innahu la yasulu laka. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan sebuah keselamatan dari kita, maka sesuatu tersebut tidak pernah menimpa kita. Wa ma qaddarahu sulahu laka fala budda min wuqu'ih. Dan hal-hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi dalam diri kita, fala budda min wuqu'ih, maka wajib akan terjadi. Li'annahu ma sya'allahu kana, karena apa yang dikehendaki oleh Allah maka pasti akan terjadi. Wa ma lam sya' wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa saja yang belum dikehendaki oleh Allah maka tidak akan pernah terjadi. Wa kullu syai'in qadarallah, segala sesuatu itu adalah takdirnya Allah. Usulahu, yang terjadi, la budda yujad, mengharuskan harus ada, wa la takhallaf, dan tidak akan pernah meleset sedikit pun. Wa kullu syai'in lam yuqaddar lak, segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, la sabila ila husulika alaih, maka sesuatu tersebut tidak akan pernah menghampiri dirimu, tidak akan pernah husulika alaih, tidak akan pernah sampai dalam diri kita. Sebagaimana yang kita sebutkan contoh tadi, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan contoh di atas, ya, tentang masalah orang bunuh diri, sengaja terjun dari gedung atau gantung diri, kemudian kata, oh ini takdirnya Allah. Tidak begitu. Iya, dalam sebuah ayat mengatakan apa? Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa dirimu ya karena tanganmu. Engkau mati dari gedung itu ya karena ulahmu. Ya, engkau mati gantung diri itu karena ulahmu, tanganmu, perbuatanmu sendiri. Nah, kemudian sebutkan lagi oleh Nabi sallam, wa lam anna an-nasra ma'a sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna al-ma'a usri yusra. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dibarengi dengan kesabaran. Apa maksudnya, ikhwan? Kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah, mengharuskan kita harus sabar. Apa saja dalam hidup ini, mau dapat pertolongan harus sabar, mau dapat bantuan harus sabar. Seorang petani ingin penghasilannya besar, harus sabar dia, menunggu, harus disemprot dulu. Itu bentuk sabarnya dia tuh, nyemprot, menuai, ya dibuang hama-hama, itu bentuk sabarannya dia. Iya. Demikian pula wa anal faraj ma'al qarb. Demikian pula bersama faraj, ini solusi itu dibarengi dengan musibah-musibah. Setiap musibah itu pasti akan, ya, ada solusinya. Demikian pula wa ana ma'al usri yusra. Setiap kesulitan atau di mana ada kesulitan, di sana ada jalan kemudahan. Wa fi hadhihi al-jumal as-salas, 3 jumlah ini
Ini adalah bayanu husuli nasri ma'as sabr, penjelasan kalau mau mendapatkan pertolongan harus dia bersabar. Kalau ya atau di mana ada musibah atau kepayahan, penderitaan, mesti ada sana jalan solusi atau jalan keluarnya. Demikian pula di mana kita menjumpai hal-hal yang sulit, yang sukar bagi kita, pasti ada jalan untuk memudahkan kita. Oleh karena itu, wa anna sabra, sabar itu yantaju anhu nasrun biiznillah, dengan izin Allah dia akan membuahkan pertolongan. Dengan izin Allah akan membuahkan atau akan menghasilkan pertolongan darinya. Wa anal karba wasyaddah yakshifuha Allah bi farji allazi yaqabuha. Demikian pula penderitaan yang kita rasakan, kesempitan, kesulitan, maka Allah akan bungkak, Allah akan singkap dengan jalan solusi yang menimpa atau yang menghampiri dia atau yang menghinggapinya. Wa anal usri yaqabuhu yusra min Allah. Demikian pula di mana ada kesulitan, di situ ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu janji Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Nah, kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, ya, anna man hafizal hududallah hafizahu fi dinihi wa dunyahu. Orang yang menjaga batasan Allah, pasti Allah akan jaga dia dari sisi dunianya maupun dari sisi akhirat. Kemudian yang kedua, siapa yang menyia-nyiakan atau meremehkan batasan-batasan Allah, jangan pernah dia berharap penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya, dia tidak akan pernah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala nasullah wa nasiyahu. Mereka melupakan Allah, Allah pun akan melupakan dia. Ingat tatkala Allah itu ingatnya apa? Tatkala dia lagi miskin baru ingat Allah. Ketika kaya kemana dia? Iya. Dia ingat Allah ketika dia sakit. Ketika sehat di mana dia? Ya, maka ada istilah orang itu lebih banyak di rumah sakit yang ingat Allah dibandingkan di masjid. Ya, di masjid itu hanya berapa orang, hanya sholat 5 orang. Tapi kalau di rumah sakit, full rumah sakit itu. Baru kita lihat takbir, baru kita lihat istighfar, baru kita dengar tasbihnya di bilik-bilik yang kecil-kecil itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tapi ketika sehat, kemana mereka? Sepi, gak ada orang masjid. Subuh gak ada, zuhur apalagi, asar gak sama sekali, maghrib siko uang, 2 uang, saf pun kalau penuh, safnya 1 jadi. Itu pun kalau ada. Iya, di mana banyaknya? Iya, sibuk dengan dunianya mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lupakan dia, karena dia kalau dia sehat melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-jazaa min jinsil amal. Ya, balasan tersebut sesuai dengan amal dilakukan. Ya. Sebagaimana ayat kita bacakan tadi, ya. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah saya, maka saya akan ingat kalian. Ya. Tolonglah agama Allah, saya akan tolong kalian. Fal amal adalah hifzun, adalah penjagaan, dan balasan pun juga adalah penjagaan. Anal abda yakhussu rabbahu bil ibadah wa isti'anah. Seorang hamba dikhususkan Rabbnya untuk beribadah dan minta tolong kepadanya. Dan faedah yang berlima adalah beriman, wajibnya kita beriman kepada takdir. Dan orang yang tidak beriman kepada takdir ini, maka hidupnya galau. Iya, hidupnya galau. Dan Anda jumpai orang seperti ini. Iya, jumpai seperti ini. Dia curhat ke Anda. Beberapa hari yang lalu curhat ke Anda.
Ya ana begini Ustaz, begini Ustaz, begini Ustaz. Nah, sudah berarti antum enggak ngimani takdir antum. Iya. Berarti antum enggak ngimani takdir. Apa yang antum rasakan sekarang? Galau Ustaz. Nah, benar. Orang yang enggak ngimani tadi hidupnya galau. Dan yang diucapkan ke anak adalah kata-kata orang munafik. Seandainya kalau saya tidak melakukan ini maka tidak akan terjadi ini dan itu. Iya. Coba kalau saya nggak dibawa ke Palembang, lewatnya jalan sini, nggak akan kecelakaan saya itu. Kan gitu. Ini nggak imani takdir. Akhirnya saya kecelakaan kan. Kalau coba lurus saja ke pagar alam, nggak melenceng dulu ke Palembang misalnya. Ya, kecelakaan saya jadi kan. Akhirnya hidupnya galau dan seterusnya, ditinggalkan istri, ditinggalkan keluarga, ya barang-barang dia dibawa semua bisa galau hidupnya kan. Nah, ini kalau orang yang tidak mengimani takdir. Tapi kalau orang mengimani takdir, hidupnya apa? Waduh, tenang ikhwan ya, tenang. Mobil nggak nyicil, tenang. Hidup motor nggak nyicil, tenang. Kenapa? Dia mengimani takdir. Apa yang Allah berikan? Alhamdulillah ala kulli hal. Ditanya orang, "Udah makan?" Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, sudah minum? Alhamdulillah ala kulli hal. Sudah beli baju baru lebaran ini? Alhamdulillah ala kulli hal. Tenang hidupnya, bahagia. Ya, tapi kalau orang yang nggak nerima iman takdir ini, aduh semeraut hidupnya. Di rumah tangganya cekcok tiap hari itu. Nggak percaya, antum bisa jawab sendiri. Ya, ketika nggak panen, coba lihat. Mulai ribut. Itu orang sering-sering ribut rumah tangga itu, ikhwan, nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Ya, antum yang sudah berkeluarga itu ribut nih dalam rumah tangga. Berkelanjutan ribut tiap hari ribut, nggak ada keberkahan dalam rumah tangga itu. Kenapa? Karena salah satunya adalah tidak mengimani takdir. Kalau kita mengimani takdir, istri ngomel-ngomel, dia ngimani takdir, apa sikap dia? Istri marah-marah, sang suami ngimani takdir nih. Apa yang sikap sang suami? Balas? Enggak, dia ya ini takdir saya ini. Ya karena ini takdir saya. Istri sudah ditetapkan oleh Allah, istri jam segini Allah sudah tetapkan istri saya kan ngomel-ngomel saya. Ya sudah siap. Dengarkan aja. Gitu seorang suami yang ngimani takdir, tatkala istrinya marah dia enggak balas. Dengerin saja, lihat saja. Nanti kalau sudah tenang, ya sudah reda, gimana? Sudah enak, sudah plong toh nyampaikan keluh kesahnya. Udah, ayo kita makan bakso yuk. Gitu dia. Tenang hidup rumah tangga, kehidupannya bahagia dan selamat. Ana rasa orang-orang yang menceraikan istrinya itu, ya, itu karena tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kalau dia mengimani. Misalnya gini, ya kalau ditanya misalnya seorang istri dia nggak punya anak sama sekali, nggak bisa punya anak begitu ya. Ya itu kalau ditanya boleh nggak menceraikan, ya boleh saja begitu ya. Tapi ini termasuk tidak kurang, kalau bisa katakan kurang dari mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berapa tahun beliau ya tidak punya anak, puluhan tahun. Umur 80 tahun baru punya anak. Bukan setahun 2 tahun, bersabar sedikit. Nanti Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran tadi Allah buahkan pertolongan. Ini bentuk buah dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula yang keenam, anal ibadah la yanfa'una wa la yadurruna illa idza kana naf'u wa dar al muqaddirina min Allah. Bahwasanya ya seorang hamba la yanfa'una, tidaklah dia bermanfaat atau membahayakan, diberikan manfaat atau diberikan bahaya, illa idza kana naf'u wa dar, kecuali manfaat tersebut, bahaya tersebut sudah ditakdirkan dari Allah. Perkara yang bermanfaat atau perkara yang bahaya, kalau perkara itu tidak ditakdirkan oleh Allah maka tidak akan
meleset dari diri mereka. Kemudian yang ketujuh, annahu la yasulu li ahadin naf'un illa idza kana muqaddar. Bahwasanya tidaklah akan didapati oleh seseorang manfaat kecuali manfaat tersebut sebagai takdir dari Allah. Demikian pula wala yandafi'u anhu darar. Demikian pula masalah bahaya tidaklah bisa dicegah darinya kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah untuk dirinya bisa dicegah. Masya Allah, karena apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Wa ma lam yansha lam yakun. Apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terjadi. Kemudian faedah yang berikutnya, kesabaran itu akan diikuti atau berbarengan dengan pertolongan. Artinya pertolongan itu didapati dengan sabar. Demikian pula kurba, ini kesulitan atau musibah yang akan diikuti dengan jalan solusi, kemudahan dan seterusnya. Sulit pun juga sama. Kemudian yang berikutnya adalah tawadhu sallallahu alaihi wasallam, tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan anak-anak kecil seperti sahabat Ibnu Abbas, lembutnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil, memanggilnya dengan panggilan ya gulam. Ini panggilan dengan kasih sayang. Kemudian yang terakhir, ya, taqdimul baina yaday zikri amri al-muhim bima yuhaffizun nufusi ilaiha. Ini seandainya seorang pengajar, penuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu, ketika mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya, hendaklah diawali dengan muqaddimah, ya, pendahuluan, dengan tujuan bisa menarik perhatian sang murid. Apa yang akan kita ajarkan lebih mudah dimengerti. Kasih muqaddimah dulu. Apa saja dari cabang ilmu yang kita ajarkan kepada murid kita, kasih muqaddimah, atau bahasa lainnya kasih motivasi, hal-hal yang bisa mendorong dia tertarik untuk dia mengambil ilmu dari kita. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alla uallimuka kalimat. Ya, maukah? Ya, ada kalimat maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Wabillahi taufik. Demikian saja, ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.